Halo teman-teman, para sahabat properti dan juga seluruh tim Xavier Marks. Hari ini saya punya kesempatan yang sangat menarik berkunjung ke kantornya rumah123.com dan 99.co. Ini partner utama Xavier Marks yang selama ini mendukung Xavier Marks di dalam penjualan properti-properti terpercaya. Yuk kita lihat kantornya yuk. Sekali ya, wah suasananya ini benar-benar milenial, anak muda, ya industrial, dan saya akan ketemu dengan satu tamu istimewa ini ya. Halo Ibu, apa kabar? Salam sehat. Ya ini saya perkenalkan ini Ibu Maria Herawati Manik ya. Beliau adalah apa nih Bu jabatannya di rumah Country Manager dari rumah 123 yang selama ini menjadi supporter utamanya Xavier Marks nih ya Bu ya, supaya bisa closingnya lebih dahsyat, lebih cepat ya. Ya. Bu boleh permisi nih mau lihat-lihat kantornya ini ya? Boleh, ini rumah Pak. Rumah ya? Kantor, nah konsepnya rumah, nah jadi harus nyaman, silakan masuk loh. Dari luar aja udah terasa ambience-nya nyaman sekali ya? Iya. Oke. Nah, ini kita di sini, nah, jadi sistemnya open space. Open space? Jadi siapa saja, nggak ada yang harus punya designated desk. Jadi istilahnya siapa saja boleh duduk di mana saja. Jadi konsepnya adalah supaya at any time kalau teman-teman kita yang kerja, saya mau ngobrol sama ini dong, jadi tidak ada ruang batas. So it's an open communication transparency. Gitu. Berarti betul-betul kolaborasi banget ini ya setiap orang ya? Yes. Oh jadi nggak ada bagian departemen apa, divisi apa tuh nggak? Nggak ada. Udah mereka boleh tinggal pilih mereka mau duduk di mana? Yes. Oh. Walaupun ada sih yang kayak di sebelah sana, finance, tapi habis itu kadang-kadang yang dari finance mau duduk di sini ya boleh siapa aja. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah, karena kita semua barang pribadi ada di locker. So, jadi desk itu clean desk policy aja. Luas berapa nih Bu kantornya? Sekitaran 300-an lebih ya. 300 meter lebih ya? Wah. 300-an sih. Jadi okupansinya kurang lebih sekitar 80-100 ya. Kalau ini space apa nih Bu biasanya? Ini untuk Ini biasanya untuk menerima tamu gitu. Tapi lucu, ini anak-anak bilang di sini kalau yang last day, nah ini adalah tempat foto. Jadi ini tempat keramat kalau ada yang mau cabut gitu dari kantor gitu ya. Ini udah tempat keramat, kayak last day tuh fotonya di sini gitu. Dijadiin buat anak-anak. Jadi ini kenapa konsepnya ya ruang tamu pun juga at any time bisa juga melihat kita gitu ya. Jadi ini semuanya ya mulai lantai, kalau kamera bisa lihat ya. Ini mulai lantainya ini very industrial. Ini keren, ini mosaik ya. Terakota loh ini. Betul. Ini very vintage ya. Yes. Wah, ini bukan kantor ini ya. Jadi tetap kesan. Ini kayak cafe atau kayak lounge ya. Iya benar. Jadi tetap ada kesan tradisional Indonesianya. Ada bricksnya juga. Ini bahkan teman-teman dipasang kain batik ya. Wah, idenya ini saya suka sekali nih. Idenya keren sekali nih. Wow. Jadi warm, tapi juga tetap menyentuh tradisinya. Dikasih juga ini kayak para-para ini ya Bu ya? Iya, betul. Kasih para-para ya. Kamera mungkin bisa liatin tuh, para-paranya bagus banget tuh. Ya, lampu-lampu gantungnya juga bentuknya tuh juga kece sekali ya. Iya, gitu. Jadi homey banget ya Pak ya? Ada berapa Bu karyawan yang bernaung di sini? Kurang lebih ya karena ada yang in and out, dalam arti kadang-kadang ada yang di sini, ada yang di luar, di keluar. Karena WFH mungkin ya. Karena WFH. Sebenarnya di sini sekitar 80 sampai 100. Kantornya segede ini Bu? Iya, jadi kan banyak ya, tapi kan nggak semuanya harus setiap hari di sini. Nah, kalau WFH gini ya sepi sih, yang kayak gini sepi. Jadi masih ada yang cuma 20 orang. 20 orang. 5 orang kita batasin gitu ya. Jadi ya enak aja, jadi luas. Kalau kita bilang bisa main sepak bola. Bisa main sepak bola. Bisa kita ditunjukin Bu, ada apa aja di kantornya yang bagus banget ini? Ini ada ruang meeting. Oh itu ada ruang meeting, oke. Gitu ya. Nah, view-nya itu view. Wah, ini view-nya ya. Teman-teman tuh lihat tuh view-nya ya. Sepanjang ini view-nya semua itu ke Jakarta Selatan itu ya. Nah, ini tempat kerja idaman banget ini. Biar lapang. Biar lapang, biar fresh ya. Wah, keren. Nah, di sini kalau makan
anak-anak mau ya ngobrol, ada kopi. Oh, ini ada cafe area nih. Ini bisa mungkin bisa disorot nih sama teman-teman kameramen tuh. Iya. Cafe ada pantry ya. Pantry, tapi clean ya. Clean ya. Lengkap loh. Coffee maker itu kopinya ada macam-macam, ada microwave, ada fridge. Ada hot chocolate, ada apa semuanya ada. Waduh. Kita masuk yuk, kita lihat nih. Ini meeting room-nya ini ya. Ya. Nah, kursinya kan biasa kalau board meeting itu kan kursi besar-besar ya, kaku. Nah, ini enggak. Kita buat juga dari apa ya? Fleksibel. Wih, ini nyaman loh, Bu. Jadi tetap ada rempah, kesan tradisionalnya ada, Pak. Kesannya ini natural, industrial, modern, plus etnik. Betul. 4 elemen jadi satu. Iya. Ya. Sekalipun ini karpet, tapi ini nggak berasa berlebihan ya. Iya. Nggak berasa berlebihan karena memang nggak sampai kayak klasik gitu, oh enggak ya kan. Apalagi Bu yang ada nih Bu? Penasaran. Di sana sih ya tetap ruang meeting anak-anak ya. Besar gitu ya. Jadi itu luas. Yuk kita lihat yuk. Boleh? Memang dimanfaatkan untuk locker ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Locker setiap staff punya locker dan barang pribadi sendiri-sendiri. Oh, jadi mereka nggak harus riwa-riwi harus bawa barang semua? Enggak. Oke, Betul. oke. Semua locker sudah ada. Karena mungkin mejanya emang mereka bisa bebas ya, jadi mereka bisa put yang penting-penting di sini. Di situ. Yes. Ah, bisa Jadi ditiru dindingnya ini. dimanfaatkan untuk locker. Iya, 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 iya. Nah, Ya. itu ruang sholat dan ruang nursery. Ruang sholat sama ruang nursery ada di sana. Jadi lengkap. Nah, lalu Ini di mana-mana selalu ada konsep coffee table-nya ya, saya lihat ya. Iya. Everywhere. ya. Oh. Jadi benar-benar kita mengencourage teman-teman di sini untuk berkolaborasi, discuss, duduk, ngeriung bareng-bareng, tapi ya ngobrol. Iya, iya, sama iya, dia. iya, iya. Jadi di mana aja pasti ada konsep ruang-ruang duduk. Ini ada yang menarik nih satu, cuma agak jauh nih Pak Daniel. Oke, Bu. Jadi ini kalau biasanya kalau anak-anak muda ya kerja kan pasti butuh apa ya, penyegaran. Nah kalau lagi suntuk, idenya keluar, terus capek, ngapain ya? Nah di situ kita ada tempat untuk istilahnya ya entertainment kecil-kecilan lah buat teman-teman. Jadi kita taruhnya di ujung karena kalau di tengah dia bisa jadi ngelihat itu terus ya. Nah tapi sebelumnya, nah di sini ada ruang meeting. Oh. Ini namanya breakout room. Jadi kita bisa breakout dan jadi kita buat teater ya, theatrical. Iya, 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 iya. Bisa ditembusin ke sini. Nah ini lebih ke yang private. Kalau mau meeting private bisa discussion. Ini mah relax banget ini ya. Iya, relax. Jadi kalau udah discussion yang serius tapi tetap relax Pak. Dindingnya pakai nuansa konsrit ya. Wah. Nah, ini yang saya bilang Pak. Jadi anak muda ini kan kadang-kadang kita kalau kerja tuh capek ya Pak. Kita sediain kursi massage. Wah, enak Dan sekali. view-nya ke sana. Jadi tetap relax Pak. Gitu. Nah, terus di sini ada main apa nih? Ini Main kita football ya, main football. Football ya. Nah, lalu tapi sebenarnya di sebelah sini Iya. itu ada alat karaoke. Oh my god. Jadi mereka bisa karaoke, lalu kita sediakan PS PlayStation. PS juga? Iya. Main game? Main game. Jadi mereka bisa main game biasanya after office hours. After office hour. Iya, dan Oke. biasanya weekend kalau Jumat-Jumat kayak gini nih, biasanya sore tuh anak-anak nggak pulang, malam jadi kan mereka main gitu ya. Oke. Apalagi mau buka puasa, sambil nunggu buka puasa, karena kita kerja jam 5 ya, mereka main ya, mereka karaoke ya. Karaoke ya. Betul. Jadi memang ya inilah rumah kita. Rumahnya ya. Gitu Pak. Bu sambil ngobrol juga. Boleh. Kalau selama pandemi terakhir ini pasti kan perubahannya banyak banget ya. Yes. Yang mulai dari cara pola kerja dan kemudian juga dengan situasi para pencari properti juga ya kan. Kalau dari yang ditangkap oleh Rumah 123, sebenarnya ada perubahan-perubahan apa sih Bu di pasar ya dari data yang dimiliki ya? Banyak sekali ya Pak. Ya. Sebenarnya kalau kita melihat dari consumer behavior itu sendiri, yang paling terasa banget kalau dalam dunia digital, kalau sebelum pandemi,
itu kan orang paling banyak yang masuk website kita umur paling besar itu antara 25 biasanya sampai sekitar 35 tahun. Jadi sebelum pandemi, penggunanya mostly di 25 sampai 35. Oke. Tapi setelah pandemi, Iya. dari Maret sampai saat ini, Oke. yang traction-nya terus meningkat, itu justru ada di 45 bahkan sampai 60-an tahun. Oh, jadi setahun terakhir ini sudah 45 sampai 60 tahun Iya. mereka malah masuk juga untuk menjadi pencari properti yang agresif ya. Oke. Betul. Jadi 55 ke 60 lebih sedikit, cuma 45 sampai 55 itu juga semakin banyak. Jadi kita lihat di sini perubahan behavior. Demografinya perubahan ya. Betul. Jadi ada shift ya. Jadi kita melihat bahwa ternyata memang ya mungkin karena pandemi orang nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Semuanya masuknya ke digital. Betul. Orang-orang yang semakin tua pun ternyata memang sekarang sudah masuk ke dunia digital. Jadi ini kayak kita pandemi ini mempercepat ya. Semuanya. Digitalisasi ya. Yang mungkin masih ada 3-5 tahun ke depan ini kayak dipercepat mungkin 3 or 5 years. Nah, itu kalau dari segi umur, Pak. Nah, kalau lagi dari segi pencarian nah kita juga cukup surprise, Pak. Karena setelah pandemi itu banyak sekali mengalami dari Maret itu ke April sempat turun. Mungkin pabrik masih shock ya. Pandemi segala macam ya. Nah, tapi mulai dari April tahun lalu sampai sekarang itu pencarian trennya terus naik. Bahkan kita dari 2 website karena kita kan under 99 group, 99.co dan Rumah 123 ya. 123. Secara average jumlah pengunjung itu sekarang sudah ada di 30 juta dari dua website kita. Jadi ini mengalami tren yang sangat-sangat baik. Ya, mungkin karena orang banyak di rumah, mereka semuanya harus makin online. Betul. Jadi mencari rumah pun yang tadinya mungkin masih terbelah gitu ya karena sebelum pandemi antara offline dan online, mungkin ya sekarang bukan hanya belanja aja Pak di online, tapi orang mencari rumah juga semuanya trennya sudah ke online. Oke, Ibu. Nah, kalau Ibu boleh cerita kalau misalkan memang demografinya naik usianya, berarti kan kemungkinannya selera yang dicari juga berubah ya? Betul. Perubahan apa yang terjadi mungkin secara kita ngomong Jabodetabek lah misalkan contohnya. Ada perubahan apa nih Pak yang menjadi tren di pencarian properti di Jabodetabek? Iya, sebenarnya kalau dari tipe properti sebelumnya memang tetap sih masih sama, nomor 1 masih rumah sih Pak. Masih rumah. Nah biasanya sebelum pandemi nomor 2 tuh apartemen. Nah kemarin ini saya kebetulan baru pull data tadi malam gitu ya. Selama dari Maret sampai April kemarin, secara jumlah pencarian, secara total dan secara search di site kita, nomor 1 itu rumah yang paling besar. Rumah tetap paling besar, housing ya. Tapi nomor 2 dan nomor 3 yang saya bilang tadinya apartemen baru tanah. Ternyata tanah sekarang ada nomor 2. Oh jadi setelah rumah, tanah. Ternyata pencarian kafling tanah mengalami kenaikan. Yes, betul. Tapi bedanya memang tidak terlalu signifikan dengan apartemen ya. Bedanya cuman masih kalau secara penghitungan jumlah tetap ada tanah. Rupanya ya, rupanya. Tadinya saya masih mikir kan apartemen nomor 2 ya. Enggak, ternyata ada sedikit lebih ke tanah. Jumlah pencarian. Jadi mungkin orang sekarang mulai berinvestasi ya. Selain rumah, mungkin dia bisa invest di tanah untuk mungkin suatu saat dibangun rumahnya seperti itu. Baru tanah dan baru commercial. Ya itu explain by itself ya Pak. Commercial dari sekarang juga karena pandemi. Lagi kesulitan betul. Jadi itu sih yang saya lihat ada sedikit perubahan. Kalau antara jual dan sewa, apakah ada perubahan-perubahan tren Bu? Pada saat quarter 1 sebenarnya untuk sewa sempat mengalami kenaikan. Quarter 1 di 2020? Bukan di quarter 1, maksud saya di half year dari semester pertama di 2020. Oke. Mungkin karena pertama kali orang shock, mungkin secara financing gitu mereka ingin lebih ke sewa. Tetapi setelah itu sampai ke saat ini sewa mengalami tren agak sedikit menurun. Oh, sewa malah agak sedikit menurun. Tapi jual malah jauh lebih naik. Jadi orang lebih cari beli, mereka lebih cari beli itu lebih naik. Secara range harga ada perubahan nggak Bu?
sedikit perubahan, Pak. Ah. Kalau dulu memang masih banyak yang diminatin itu sebelum pandemi, Iya. itu dan sampai di bulan Juni, which is itu Q2 ya tahun lalu, itu masih banyak yang membelinya itu atau mencari karena kan kita hanya bisa men-track data penjualan kan Yeah. berdasarkan agent meletakkan sold listing. Betul. Nah, tapi kalau kita lebih melihat adalah tren pencarian. Iya. Nah, kalau sampai kuartal 2 tahun lalu, itu masih banyak orang yang mencari biasanya di bawah 750 juta. Itu paling besar. Tahun lalu ya, itu kuartal Tahun lalu, kedua. sampai Oke. kuartal kedua Oke. sampai di bulan Juni. Oke. ya. Oke. Nah, tetapi setelah bulan Juni kita melihat ada perubahan tren bahwa orang saat ini sampai saat ini itu banyak yang sekarang sudah mencarinya itu masih di bawah 1M, tapi di antara 1 sampai 1,5 M mengalami kenaikan 1 sampai 1,5 mengalami kenaikan. Oke. dan 2 sampai 5 M juga mengalami kenaikan. Oke, ini menarik sekali ya. Berarti orang mulai mikir untuk upgrade mungkin ya. Betul, dan mungkin orang sudah mulai menyadari bahwa ternyata kalau mencari tanah atau mencari rumah khususnya nggak bisa lagi yang istilahnya di bawah 1M, nggak bisa lagi. Itu satu. Dan kemungkinan juga menurut saya ya Pak ya, Yeah. karena mungkin sekarang banyak orang yang mungkin sedang menjual, mungkin Yeah. ada yang butuh uang atau gimana. Nah, jadi jadi orang benar-benar mencari opportunity. Mungkin this is the time Investor pada hunting ini Betul. sekarang. Oh. Mungkin ya this is the time to buy property sekarang ya Pak ya. Kapan lagi kan biasanya kalau lagi ada waktu-waktu seperti ini kan. Jadi itu yang saya lihat. Jadi tren di 2 sampai 5 M juga mengalami kenaikan. Wow. Gitu. Jadi terlihat shift ya Pak. Terlihat shifting ya. Betul. Ibu, thank you banget udah Pak. share your beautiful office ke kami ya. This is very comfortable dan juga beberapa sharing ilmu tadi yang sangat Terima bermanfaat. kasih. Moga-moga kita bisa sering-sering nih Bu ya. Iya, dan saya makasih banget. Ini Pak Daniel pertama kali ya ke kantor kita. Saya pertama kali nih. Terima kasih banyak Pak Daniel udah kesempatan mungkin pertama kali ke kantor kita dan saya senang sekali kalau dikunjungin begini. Mungkin sering-sering kalau ada vlog-vlog begini kan mungkin kita jadi terkenal juga. Kita mah siap, kita mah siap. Mungkin nanti kalau beberapa bulan lagi ada update perubahan-perubahan tren, Boleh, we can do this again Ibu. Yes, Ya kan? definitely. With the complete data Betul, semuanya betul. ya. Supaya teman-teman properti juga mendapatkan update informasinya. Yes. Para teman-teman broker juga tahu nih sebenarnya sekarang ini target areanya perlu direvisi apa enggak. Jangan-jangan area yang dulu dianggap hot sekarang udah bergeser ya. Betul. Nah, kita akan terus nanti sama-sama kolaborasi dengan Rumah 123 di konten-konten berikutnya. Iya. Thank you Ibu. Sama-sama. Sampai Pak ketemu. Daniel. Iya. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Tuhan Pak. berkati. Teman-teman properti dan sahabat Xavier Marks ya. Ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Saya diajak office tour oleh Ibu Maria dan saya sangat senang sekali karena kita semua belajar banyak. Saksikan terus konten berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Xavier Marks Indonesia. Juga ikuti terus pencarian di rumah123.com dan 99.co. Tetap sehat selalu dan salam Xavier Marks.